Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai don sanak sadonyo ba'a banyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman yang udah mampir di Celoteh Nicut bercerita bersama Nicut. Kali ini aku akan berbagi pengalaman pribadi sih sebenarnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk support aku dengan cara like, subscribe, dan komen-komen yang positif karena kita orang Indonesia pasti punya etika dan budaya. Ingat yang positif ya. Kali ini aku akan berbagi cerita sebenarnya ya. Ini kayaknya semua orang mengalami yang namanya mimpi. Tapi kalian percaya nggak mimpi itu terkadang petunjuk kita gitu. Eee dan ada juga sih mimpi itu adalah bunga tidur, tapi kita bisa membedakan. Kalau mimpi sebagai bunga tidur itu mungkin kalau kita 5 menit setelah bangun dari mimpi itu terbangun tersadar, itu tentang cerita dalam mimpi itu pasti lupa. Tapi kalau mimpi yang benar-benar petunjuk itu biasanya jangka waktu lama itu masih ingat gitu. Contohnya aku nih ya, mimpi yang benar-benar petunjuk gitu. Sebenarnya aku itu, sering mimpi yang ada kejadian esoknya gitu. Itu aku sampai sekarang pun mimpi itu aku nggak lupa gitu, dan, sampai adalah suatu yang nggak aku inginkan terjadi gitu. Pertama aku pernah mimpi, waktu itu kan ada almarhum teman sekelas aku, bukan teman bermain ya, teman sekelas aja, aku nggak begitu kenal juga. Terus aku, dia ini sebenarnya satu SMP dan, setelah tamat sekolah itu, aku melanjutkan ke SMA sedangkan dia ke STM, di mana di lingkungan aku itu, di kampung aku itu lengkap banget sekolahnya kecuali ada STM sama universitas ya. Jadi karena dia STM, jadi dia keluar kota lah nih yang sekelas sama aku ini cowok ya. Dan udah setelah aku SMA udah inilah, jadi, ada mendapat kabar, si yang satu SMA ini, almarhum ini meninggal gitu. Sebenarnya aku nggak percaya soalnya apa, soalnya aku itu baru ketemu sama dia gitu. Maksudnya gini, kan nggak dekat-dekat banget nih, kan ada namanya, di kampung aku tuh hari pekan. Hari pekan itu biasanya hari Selasa sama Jumat. Dan setiap hari Selasa itu pasti kalau pulang sekolah itu kita ke pasar nih ya. Dan di mana waktu itu aku ke pasar itu adalah teman yang nemani aku ke pasar. Jadi, berdualah sama aku gitu. Dan udah habis itu, aku itu ketemu sama dia sebenarnya aku itu orangnya sering lupa nama orang gitu, tapi aku tahu, "Oh ya ini aku pernah ketemu di mana ya? Oh ya ini teman sekelas aku," gitu, tapi aku lupa namanya gitu kan. Dan akhirnya udah dia manggil-manggil nama aku dong, terus aku nengok, oh ternyata dia. Terus udah kenalan di sana dia itu 3 orang, 2 orang temannya, yang nggak aku kenal sama sekali, nggak pernah ketemu juga gitu. Jadi kenalan, tapi anehnya 2 temannya ini seolah itu kenal sama aku gitu, kayak kita itu sering ketemu lah gitu, tapi enggak sama sekali gitu. Dan setelah ketemu itu kan, eee, karena ya ibaratnya kan dibilang dia STM, aku SMA gitu kan. Selang waktu berapa hari gitu, aku dapat kabar, dia itu meninggal. Dia yang ngasih tahu itu teman sekelas aku, ya di mana teman sekelas aku itu, enggak 1, 2 orang sih, lumayan banyak juga yang satu kampung sama dia. Ini si almarhum ini bukan satu kampung sama aku ya. Terus, eee, dia karena aku nggak dekat, kita nggak teman ngobrol, ya aku ya innalillahi berduka cita aja gitu. Tapi lumayan gempar sih di SMA gitu. Itu kalau nggak salah dia meninggalnya itu hari Senin gitu. Sebelumnya itu pulang aku ngelihat ada mobil itu biasanya angkutan buat emang daerah daerah kampung dia gitu, kita kayak papasan gitu sama mobilnya, tahu kan di posisi di mana itu supir sama satu satu apa namanya, satu penumpang, terus di tengah-tengahnya itu kan ada celah tuh. Di situ aku ngelihat kayak si almarhum ini dia itu kayak nongolin wajahnya gitu loh, sambil tersenyum sama aku, itu aku benar-benar lihat, aku nggak tahu itu jin atau apa, aku nggak tahu gitu. Pokoknya sebelum itu kan aku emang nggak tahu kan kalau kabarnya si almarhum ini udah meninggal gitu. Terus akhirnya udah dan si teman aku ini dipanggil nih sama adek almarhum. Dipanggil, terus disebut, sambil nunjuk-nunjuk aku. Terus aku kaget dong, "Itu siapa?" Kataku gitu, "Apa aku kenal?" Gitu. Terus pokoknya nunjuk ke arah aku gitu. Terus kata temen aku sebangku sama di belakang, kebetulan juga itu tetangga dia, di belakang, "Itu adiknya si almarhum," gitu. "Oh, iya iya iya," kataku. Terus aku dipanggil dipanggil dari bawah, "Kakak ini ya?" Katanya. "Iya," kataku, "Ada apa?" Kataku gitu. Terus dilihat aku lama-lama dulu baru dia jalan gitu loh, jalan ke SMP gitu kan. Pokoknya, "Ada apa sih, Za?" Aku sebut nama temen aku gitu kan, "Ada apa sih?"
Itu adiknya yang yang nemuin surat waktu pas almarhum dimandikan gitu. Dia yang menyimpan suratnya gitu. Ternyata pas almarhum itu terjebak di tambang emas gitu, ini tambang emasnya itu alami ya, maksudnya, tambang emas yang dulu, terus dia tuh kayak terjebak sama air. Jadi bentuknya kolam gitu, itu ada surat di kantong celana dia gitu, posisinya otomatis basah-basah dong, setelah si mayitnya diketemukan, almarhum diketemukan gitu. Udah, terus, "Oh," kataku gitu kan, terus temen aku bilang gini, "Emang nggak mau ke rumah dia gitu, ke rumah almarhum?" Gitu. Terus aku bingung, aku alasannya apa, kataku gitu. Emang sih waktu almarhum meninggal itu teman SMP, SMA dulu itu, dia itu ngelayat ke tempat si almarhum gitu. Ya kalau aku sih enggak kan, soalnya apa, soalnya aku nggak temen sama almarhum gitu. Udah, habis itu ya udah, pas ini, pokoknya di itu, "Udah ke ini aja, ya nggak apa-apa, nanti nginepnya di rumah aku aja," kata teman sebangku aku. Dan sama yang lain juga gitu, terserah mau nanti nginapnya di mana gitu, kan kampungnya itu lumayan jauh lah gitu, maksudnya menggunakan kendaraan lah gitu. Terus aku bingung mau izinnya kayak gimana ke ibu aku, kataku gitu. Soalnya aku nggak pernah pisah sih sama orang tua aku, ini gitu kan, nginap gitu, jauh-jauh gitu. Terus esokan harinya juga ngomong gitu, tapi emang si almarhum ini emang dikenal baik gitu. Dan udah, habis itu karena temen aku udah ngajak terus, aku kan bingung ya mau ngapain gitu, apalagi aku anak perempuan orang tua aku pasti khawatir dong, namanya orang kampung kan. Apalagi ibu aku itu selalu kayak dia kekhawatiran punya anak cewek itu melebihi dengan anak cowok gitu. Udah, habis itu malamnya itu aku mimpi karena sering diajak sama teman aku nih ya, sekelas aku gitu, kalau, "Ayo," gitu kan. Terus aku alasannya nggak bisa juga, aku itu dimimpikan itu kayak gini, di malam itu ya, kenapa aku bilang petunjuk itu, ini yang ibaratnya sampai sekarang pun aku masih ingat. Di situ tuh ada kayak kakek-kakek, ini bener-bener ya, dia pakai sorban, bener-bener orang alim gitu, orang tertua gitulah. Terus, dia kayak di situ dia selalu nunjukin kayak, "Di situ loh kuburan almarhum," gitu. Pokoknya ditunjukin kayak dia itu mengetahui tujuan aku gitu. Jadi mungkin karena aku itu sebenarnya pengen melayat ke rumah almarhum gitu, tapi aku bingung cara ngomongnya. Tapi di mimpi itu seolah-olah si kakek ini, si yang pakai sorban ini, yang pakai bajunya, putih-putih itu, dia ngasih tahu itu kuburannya gitu. Itu benar-benar kuburannya itu di tepi sungai yang ada goanya gitu, terus pokoknya itu suasananya itu benar-benar, apa namanya, adem banget gitu. Terus, eee, setelah itu aku kebangun tuh aku kepikiran kenapa di mimpi aku itu seolah-olah aku itu ke ini, mencari kuburan almarhum gitu kan. Setelah itu aku diam aja, aku nggak cerita ke siapa-siapa, ini paling cuma bunga tidur aja, itu awal pertama aku ini ya, mimpi gitu. Karena aku mungkin mikirnya gitu, tapi ingat terus gitu, tapi malamnya itu aku mimpi yang sama, itu selama 3 hari. Dan akhirnya aku izin sama ibu aku ya alasannya itu, aku nggak tahu aku alasannya apa gitu, sampai aku diizinin gitu. Tapi aku nggak nginep, tapi di sana itu aku bawa tas yang isinya itu cuma pakaian aja. Sebenarnya teman aku itu nyuruhnya itu, bawa buku sama perlengkapan sekolah lah pokoknya gitu. Terus karena aku, biar nanti aku nggak nginap alasannya ini kan aku lebih gampang gitu kan. Di sana waktu itu aku masih punya pacar sih, waktu itu punya pacar, terus, jadi dia yang nganterin aku ke kampungnya almarhum gitu, ke kampungnya, tapi dia nggak tahu kalau aku itu, ke tempat almarhum, ya teman sekelas aku dulu gitu. Tapi ya udah, aku ngomongnya itu aku, di tempat teman aku yang ini ada belajar kelompok gitu, kebetulan ada tugas lah gitu. Udah nanti, kata, cowok aku katanya, "Nanti dijemput jam berapa?" Gitu. Terus aku bilang, "Jam segini aja," waktu itu belum ada kayak handphone gitu, belum ada komunikasi gitu, belum ada gitu. Tadinya dia nawarin, mau ditungguin nggak?" Aku bilang, "Nggak usah, soalnya nggak tahu lama apa enggak," kataku gitu. Terus, "Nanti kalau mau jemput jam 9 aja," kataku. Tapi temen aku ini udah izin sih pas jemput pun dia udah izin sama keluarga besar aku beneran. Terus udah, habis itu udah ini pas, aku nyampe di rumah temen sebangku aku yang SMA, aku itu alhamdulillah aku disambut dengan baik gitu. Jadi teman sekelas aku yang cewek-cewek ini, karena aku datang gitu kan aku otomatis aku ini ya, apa namanya, pada ngumpul nih kita nih sekelas nih yang cewek-cewek yang satu kampung sama almarhum ini gitu. Aku tinggalnya mampirnya ke rumah si teman sebangku aku. Terus karena baiknya itu mereka itu kayak nyediain makanan enak-enak, terus duren ini kan salah satu, buah kesukaan aku ya. Terus kenapa aku bilang baik juga, karena ini,
ya mamahnya itu, mamah teman aku dan papanya itu, aku itu, jangan manggilnya itu sama-sama manggil kayak dipanggil sama temen aku gitu, manggil mama juga, manggil papa juga gitu. Kebetulan temen aku ini kan punya teman punya saudara kakaklah gitu. Itu juga baik gitu, ternyata orang yang aku temui itu di lingkungan si almarhum ini orangnya baik-baik semua gitu. Dan aku bingung kan, itu aku posisinya itu aku nyampe ya habis maghrib lah gitu, terus, aku bingung mau ngomong, aku itu mau ke tempat si almarhum nih gitu kan, mau ibaratnya apa namanya itu, takziah ya apa ya, gitulah gitu. Terus, tapi aku bingung cara ngomongnya dan akhirnya temen akulah yang nawarin, nggak mau ke tempat si almarhum gitu, ke rumahnya gitu. Soalnya orang tuanya, bener-bener mau ketemu gitu. Udah nih ya, udah aku ini, ya udah deh anterin kebetulan kan kayak temen aku itu tahu isi hati aku tujuannya ke sana ya ya ke rumah almarhum gitu. Udah pas itu, pas nyampe di rumah almarhum ini aku disambut juga dengan baik gitu. Adiknya ramah, adiknya cewek-cewek itu 2 orang, terus ibunya itu, ramah banget lah gitu. Aku dulu ini kali kedua aku ke rumah si almarhum ya, waktu itu waktu sekelas itu waktu SMP, almarhum ini pernah sakit kalau nggak salah, terus, kan kalau sekolah itu kan udah berapa hari nggak masuk itu kita waktunya jenguk gitu. Itu doang sih waktu aku jenguk pas ini gitu, satu kelas gitu. Itu doang, tapi ya nggak setelah itu nggak tahu lagi gitu. Dan pas ketemu tuh ngobrol-ngobrol lah, aku bingung cara minta itu surat dari almarhum itu aku bingung kan, aku gimana caranya ya gitu. Tapi, yah gimana ya bingung juga gitu, dan akhirnya udah setelah aku ini ke rumah almarhum, disambut dengan baik apalah gitu kan, terus sampai ngomong gini mamanya almarhum, adiknya, pokoknya keluarganya lah gitu, "Mau nginep sini nggak?" Gitu. Terus rencananya iya kataku, padahal enggak kan nggak enak lah ngomong cuma mampir doang gitu. Rencananya iya, tapi nggak tahu deh kataku gitu. Pas udah ngobrol-ngobrol, di dalam obrolan itu nggak ada, tentang surat-surat menyurat itu gitu. Aku pengen tahu sebenarnya kenapa ada surat buat aku gitu, isinya apa, aku nggak tahu gitu. Dan akhirnya pulang pulang ke rumah teman aku yang sebangku ini, sekelas ini kan. Aku itu ke sana itu diantarin sama teman sebangku aku, teman-teman satu keluarganya juga, mama papanya, terus sama temen aku yang satu kelas, yang kebetulan satu kelas itu dianterin biar cewek yang cowok gitu. Kayaknya mereka tahu semua gitu. Status aku bilang, "Aku kayaknya aku nggak jadi, nginap di sini," kataku, "dikarenakan buku buku pelajaran hari ini aku nggak bawa, besok nggak bawa," kataku gitu, "ketinggalan, tapi aku bawa seragam doang," kataku gitu. "Ya," kata teman sebangku aku kan. Terus aku izin sama mama papanya temen aku, udah di situ aku udah ditungguin sama pacar aku, udah kita pulang, keesokannya udah pokoknya masalah tentang apa namanya, tentang surat itu aku belum tahu isinya apa, tapi aku akan selalu doakan buat si almarhum karena dia orang baik, pasti banyak yang doakan dan sampai jumpa di next video. Bye bye, terima kasih banyak-banyak.